Orang Indonesia udah pinter, Bang. Betul. Iya. Semua. Sekolahnya udah tingkat tinggi. Mbak Alawi kagak ada yang sekolah. Kenapa? Nggak perlu sekolah Mbak Alawi, Bang, tinggi-tinggi. Emang apa dah? Emak? Hah? Enggak sekolah juga banyak fulus kata dia. Iya. Jadi kuncen di makam, iya kan? Ya, dawir keliling kampung jual minyak wangi modal 10.000, 200.000 dijualnya. Ya. Sohe. Iya. Kadang jual buhur modal 50.000 jual 300.000. Ya. Orang kena sekarang zaman 2024. Orang kena. Orang pribumi Indonesia udah pinter. Sekarang jadi tukang ojek ya. Tukang parkir ya. Aduh. Jahanam betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alwi atau para oknum Habib ini harus berterima kasih banyak kepada Kiai Haji Imaduddin yang telah menelurkan tesis ilmiahnya yang merungkatkan nasab mereka yang selama ini diklaim tersambung ke Rasulullah. Kenapa demikian? Karena dengan mereka mengakui nasab mereka terputus dari hasil kajian sejarah, pustaka maupun tes DNA, mereka bisa lepas dari doktrin-doktrin yang membelenggu mereka, yang justru bisa membuat mereka ini hancur dan tidak bisa mengembangkan kualitas, bakat, minat, dan potensi yang mereka miliki. Sebagaimana manusia lain juga pada umumnya, sindiran Tengku Kori terhadap oknum-oknum Habib yang tidak perlu mondok, karena tanpa mondok pun mereka bisa mudah mendapatkan fulus, ini juga berdasar. Ya bagaimana tidak, mereka baru lahir itu sudah menyandang gelar Habib atau keturunan Nabi yang di Indonesia ini langsung dimuliakan dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di masyarakat. Mereka baru lahir saja itu sudah dimuliakan, padahal belum memberikan dampak kontribusi terhadap kehidupan di sekitarnya. Ini tentunya menguntungkan bagi klan mereka, tapi yang tidak mereka sadari, keistimewaan dan kedudukan yang diraih secara cuma-cuma ini berpotensi membuat bakat dan potensi mereka tidak berkembang, termasuk dari sisi keilmuan. Makanya jangan heran kalau kita menyaksikan banyak oknum Habib di negeri ini yang tidak bisa membuktikan kapasitasnya sebagai orang alim, bahkan punya kualitas SDM yang rendah. Lihat saja tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mengkritisi ketersambungan nasab mereka ke Rasulullah. Sampai saat ini belum ada satupun Habib dari klan Ba'alwi yang mampu mengkonternya dengan argumen ilmiah juga, kecuali dengan doktrin-doktrin yang sama sekali tidak berlandaskan kajian ilmiah seperti yang ditempuh oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman. Bahkan untuk membantah argumen Kiai Haji Imaduddin saja dengan pendapat ilmiah, harus kiai dan Gus pribumi yang pro Ba'alwi yang maju melawan argumen ilmiah Kiai Haji Imaduddin. Misalnya Kiai Haji Idrus Romli maupun Gus Rumail Abbas. Tapi era gelap gulita peradaban keilmuan Habib ini bakal segera berakhir dengan syarat mereka mau mengakui bahwa dari hasil kajian historis, kajian pustaka dan tes DNA, mereka ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dan mendeklarasikannya di depan publik atau umat, dan menanggalkan gelar Habib yang selama ini membebani pundak mereka. Dengan begitu mereka akan lahir kembali sebagai orang yang merdeka, sebagai orang biasa, sebagai orang yang sama-sama mendapatkan hak untuk berkembang, meraih pendidikan, mengembangkan kapasitas diri, dan berkompetisi sehat dengan manusia lain sesuai sunatullah. Kalau mau pintar ya belajar, kalau mau kaya ya harus berusaha, bekerja. Kalau prinsip kesetaraan itu mereka pegang mulai sekarang, insya Allah akan lahir generasi-generasi ex-Habib yang alim karena belajar, mondok dan ngaji kepada kiai atau ulama tanpa pandang bulu. Akan lahir ex-Habib yang sukses, kaya karena hasil kerja keras, bukan dari hasil dawir. Akan lahir ex-Habib yang punya kedudukan, punya pangkat tinggi, dan menempati posisi-posisi penting di negeri ini karena prestasi, bukan karena pengistimewaan orang terhadap mereka. Bagaimana mereka
akan menjadi Habib yang alim? Bagaimana mereka mau menjadi Habib yang alim jika misalnya mondok ke Kiai Pribumi saja mereka gengsi? Bagaimana mungkin seorang dalam tanda kutip yang mengklaim sebagai keturunan Nabi mau belajar kepada ulama atau kiai yang secara strata sosial keagamaan levelnya berada di bawah mereka? Apalagi jelas ada doktrin di kalangan mereka bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih utama dari 70 orang alim. Ya buat apa belajar kepada orang alim kalau mereka saja yang bodoh itu lebih utama? Akhirnya dampaknya kan merugikan mereka juga. Mereka hanya belajar kepada orang-orang atau kalangan terbatas. Seorang Habib ya belajarnya kepada Habib atau orang alim di kalangan mereka saja. Guru mereka terbatas. Kitab yang mereka pelajari juga terbatas. Kalau bukan kitab karangan dari kalangan mereka sendiri, apakah mereka mau mempelajarinya? Masa mau belajar dengan kitab yang dikarang oleh ulama non-Habib yang lebih rendah kedudukannya dari mereka? Akhirnya apa? Mereka belajar kepada guru yang sangat terbatas karena hanya dari kalangan mereka sendiri. Kitab-kitabnya yang mereka pelajari juga terbatas, dengan sumber-sumber keilmuan yang terbatas. Ya bisa disimpulkan sendiri hasilnya seperti apa. Itu pun kalau mereka mau belajar. Jadi kalau mereka berani menanggalkan gelar Habibnya, tidak lagi mengakui, mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, mereka akan bisa lebih leluasa, lebih bebas memilih guru. Karena siapapun yang lebih alim, lebih tahu, patut dijadikan guru, bukan atas dasar nasab. Mereka juga terdorong untuk belajar keras, seperti santri pada umumnya. Karena tidak ada lagi santri atau kiai yang memuliakan mereka berdasarkan nasab. Mereka di tempat belajar itu, di pondok, kan sama dengan santri-santri lainnya, mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Karena tidak ada lagi keistimewaan pada diri mereka. Mereka akan belajar dengan sungguh-sungguh, belajar tekun untuk bisa meraih cita-cita mereka sebagai atau menjadi ulama maupun orang-orang alim. Bayangkan jika mereka masih punya embel-embel Habib dan nasab mereka masih diakui tersambung ke Rasulullah. Saat mereka misalnya mondok di sebuah pesantren, bagaimana perlakuan santri terhadap mereka? Bagaimana perlakuan ustadz-ustadz maupun pengasuh terhadap mereka? Ya akhirnya tidak jadi belajar. Semuanya malah akan sungkem ke mereka. Dampak positif lainnya dari rungkatnya nasab Ba'alwi ini, akan lahir generasi baru, para ex-Habib yang sukses dari sisi finansial atau ekonomi. Karena mereka tidak lagi bisa menjual nasab, tidak bisa lagi mendawir ke sana kemari. Mereka akan sama dengan orang-orang lainnya. Kalau mau dapat uang ya harus kerja, harus berusaha yang keras. Sehingga mau tidak mau mereka akan terdorong untuk bekerja dan berusaha secara keras. Karena tidak ada kedudukan, kesuksesan yang bisa diraih dengan cara instan seperti yang mereka dapatkan selama ini. Era itu sudah berakhir. Mereka kini harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dan ini berdampak positif terhadap pembentukan pribadi mereka menjadi pribadi yang ulet dan tangguh, mampu bertahan menghadapi segala situasi ekonomi yang juga dialami oleh masyarakat non-Habib pada umumnya. Apakah ini hanya sekedar ilusi atau bakal menjadi kenyataan? Semua tergantung ke mereka. Jadi semakin cepat mereka mendeklarasikan diri, tidak lagi mengklaim sebagai keturunan Nabi, maka akan semakin bagus bagi masa depan generasi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.